Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir pada pertemuan awal kita di kelas 11 MIPA 5. Untuk pertemuan awal ini, sebelum kita mulai pembelajaran di hari minggu depan ya, karena ini di luar jam pelajaran, minggu depan mulai pelajaran. Jadi tapi sebelumnya saya ingin di kelas saya, di kelas fisika ya, saya ingin kalian sebelumnya itu menyampaikan unek-unek atau ide-ide kalian, unek-unek atau ide-ide kalian, kelas fisika itu mau seperti apa? Kelas di fisika itu mau seperti apa? Jadi kalian bisa mengungkapkan lewat nanti lewat Padlet yang akan saya share lewat live chat ini ya. Jadi nanti di live chat itu ada alamat yang kalian klik nanti untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan Anda tentang kelas yang mau Anda inginkan itu seperti apa. Contohnya, saya pengen tepat waktu misalkan. Pelajaran fisika itu tepat waktu misalkan mulai 7:30 misalkan, ya 7:30. Atau saya pengen kelasnya itu yang kompak misalkan. Ya, pengen kelasnya antara teman satu dengan teman yang lain itu saling menghargai. Silahkan kalian sampaikan ide-ide tersebut ya, untuk kelas yang Anda inginkan seperti apa. Yang jelas kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang positif, artinya tidak boleh ada kata jangan gitu, tidak boleh ada kata jangan gitu. Jadi misalkan tidak boleh saling membuli misalkan. Ketika mungkin ada teman yang bertanya kepada Bapak Ibu guru misalkan, pada saya misalkan itu saling menghargai misalkan seperti itu. Jadi saya pengen kelas 11 MIPA 5 itu menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide atau perasaan Anda ketika masuk di kelas fisika itu biar nyaman gitu. Nyaman, kemudian sudah terjalin kesepakatan dalam satu kelas ini gitu. Jadi nanti ide-ide kalian atau gagasan-gagasan kalian itu akan terbentuk suatu kesepakatan kelas bersama yang akan dilaksanakan oleh saya dan oleh kalian semua. Sehingga ketika kita belajar itu suasananya itu nyaman, enak, jadi kalian benar-benar bisa menimba ilmu fisika dengan nyaman, dengan senang hati, tanpa beban, tanpa takut ketika masuk kelas itu dibully atau apa gitu. Jadi silahkan kalian ungkapkan ide-ide kalian pada Padlet yang akan saya share gitu. Jadi ide-ide kalian nanti akan saya rangkum menjadi suatu kesepakatan kelas gitu. Teman-teman semua yang berbahagia, saya mau share di chat ya, di live chat. Nanti silahkan kalian tuliskan apa? Ide-ide kalian atau gagasan-gagasan kalian tentang kelas impian yang Anda itu inginkan itu yang seperti apa. Bentar,
Caranya itu bagaimana? Caranya itu bagaimana? Saya izin share screen dulu ya. Saya izin share screen dulu. Jadi nanti Baik, Pak. ketika kalian itu menyampaikan ide-idenya, kalian kan menggunakan HP. Jadi nanti langkahnya seperti ini. Nah. Nah, sudah kelihatan ya? Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, nanti di HP kalian ketika saya share alamatnya, nanti ketika diklik nanti alamatnya akan seperti ini. Nah, ini kalian nanti menuliskan judulnya itu, tulis di sini ya, di sini itu namanya siapa, nomor absennya berapa. Namanya siapa, nomor absennya berapa. Kemudian bawahnya nomor absen ditulis ide atau gagasan kalian tentang kelas yang Anda impikan itu yang seperti apa supaya kalian belajar di kelas ini, di kelas fisika itu nyaman. Jadi silakan dituliskan di bawahnya nomor absen, tuliskan. Kemudian yang berikutnya ini ada gambar kamera ya, ada gambar kamera. Ketika diklik gambar kameranya, silakan kalian cantumkan mau pakai foto selfie juga nggak apa-apa, mau pakai foto yang sudah ada di HP juga nggak apa-apa. Baru diposting di sini. Understand ya? Saya ulangi, ketika nanti saya share alamat linknya itu akan ketika diklik alamat itu akan tertampil di HP seperti ini. Nanti ditulis di sini tentang namamu, kemudian tapi di bawahnya sebelum muncul keyboardnya ini ya, sebelum muncul keyboardnya itu akan halaman kosong ini, halaman kosong, jadi belum muncul. Nanti diklik tambah ya, di kanan bawah itu ada tanda plus, itu diklik plus gitu. Nah pas diklik plus itu nanti akan muncul seperti ini, kemudian keyboardnya akan muncul, kemudian tulis nama, nomor absen, kemudian itu terus foto. Jadi ada fotonya biar saya tahu. Jadi pembelajaran daring kan gurunya kan jarang tahu, jadi biar tahu fotonya, namanya ini, fotonya ini. Saya kira itu saya sampaikan alamatnya di chat ya, di chat. Silakan itu di chat. Jadi tanpa kalian harus keluar dari Meet ini, room meeting ini, tapi pakai HP nggak apa-apa. Di HP itu disentuh HP-nya, kemudian di pojok kiri bawah itu ada 3 titik. Itu titiknya diklik, kemudian diklik chat gitu. Nah di chat itu ada alamat ini, ada alamatnya. Paham nggak? Silakan dicoba, silakan dicoba. Saya tunggu nanti sampai tertampil semua chat kalian ya, semua chat kalian nanti akan saya tampilkan di sini ya. Jadi yang sudah posting itu siapa aja itu akan terlihat di sini. Silahkan kalian mulai chat ya,
Ini masih kosong berarti belum ada yang chat di sini. Silakan dituliskan chatnya. Saya ulangi di caranya ya, caranya kalian klik di bawah kanan bawah itu ada tanda plus, itu diklik ya. Nanti tinggal posting namanya Anda, kemudian nomor absen, kemudian gagasan-gagasan Anda. Silakan, nggak apa-apa ya. Nanti akan saya rangkum hasil dari gagasan-gagasan kalian atau ide-ide kalian menjadi suatu kesepakatan kelas fisikal, sehingga kalian dalam belajar itu lebih nyaman. Pak, maaf, Iya. boleh dikirim linknya lagi, mboten? Hilang. Ya, Nggih, Pak. linknya Nggih, di sampun. Iya. Belum ada yang masuk ini. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak Baru satu nama, Ahmad Lukman Hakim. aku masih yakin nanti aku Yang lain silakan terus. di tempat Bingung ide-ide yang mau disampaikan ya. setia menunggu kabarmu, masih mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Dari Aurel, Sesuatu belum ada fotonya. Nomor 6, terpaku Aurelia Amanda Setiadi. Nomor absen 6. Saya berharap untuk kelas fisika ini menjadi kelas yang menyenangkan untuk belajar. Contohnya, semoga saja kelas fisika kompak, mendapat penjelasan dari Pak Guru, dan tugasnya yang saya harapkan setimpal dengan apa yang dijelaskan. Mari bekerja sama Pak Guru. Terima kasih. Silahkan yang lain sambil posting fotonya ya. jauh bersama dia, walau pasti ku terbakar.
Oke, sudah terposting fotonya itu. Mbak Aurelia fotonya ini ya? Apa beda ya? Gimana, Pak? Ini fotomu ya? Iya, Oh ya, terima kasih. makasih, Pak. Yang lain silakan. Cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Mbak Diska Nazmi Fadilah. Saya ingin kelas yang asik dan tetap fokus pada pelajaran. Bila ada tugas, sebisa mungkin tidak terlalu membebani dengan deadline yang cukup longgar, tidak mepet karena banyak yang memiliki kendala sinyal dan lain-lain. Guru membimbing dengan kegiatan yang seru agar tidak membuat murid jenuh, dan pastinya saya paham dengan materi yang disampaikan. Oke, terima kasih. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindu. Amelia Ardila Kofifah, nomor urut 3. Aku merindu. Kelas yang aku impikan adalah kelas yang guru yang aktif mengajar, memberi tugas namun tidak banyak. Ya, terima kasih. Amelia Ardila itu fotonya mana ya? Yang mana? Belum dikirim, Pak. Sebentar. Oh, nggih. Aku mengerti jalan hidupnya kawan. Dari Mbak Rifani Cahya Utami Setiawan. Ketika pembelajaran fisika diberikan materi, lalu Pak Guru memberikan penjelasan dengan materi tersebut. Oke. Hatimu yang tak ada, biar ku menemani lelamu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, nangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, dan kau bahagia. Rifani Cahya Utami Setiawan. Ketika pembelajaran fisika diberi materi, lalu Pak Guru memberikan penjelasan dari materi tersebut. Oke, terima kasih. Mbak Fitri, Mbak Felicia Sabrina. Saya ingin kelas fisika tidak hanya nge-share materi dan tugas saja, tetapi sambil dijelaskan
dijelaskan dengan lari-lari. Ku lukis malam bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau Mbak Fitri Wulandari, kelas fisika yang saya inginkan yaitu kelas yang tidak tegang tetapi tetap serius dan juga tugas yang diberikan sesuai materi. Oke, terima kasih. izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana mendengar kamu bercerita menangis tertawa biar ku lukis malam bawa Baru foto ya, ada yang belum ada komennya, belum ada postingannya, idenya. biar kau bahagia biar kau bahagia. Nur Irfanuddin Agustian. Saya harap di kelas fisika ini menjadi kelas yang menyenangkan dan tidak membebani setiap siswa, dan Pak Guru bisa memberikan materi yang mudah untuk dipahami. Tidak hanya memberikan materi, tetapi juga disertai dengan penjelasan dan tidak memberikan tugas yang berlebihan. Oke, terima kasih. Cinta yang kau tinggalkan begitu saja. Dari Yosepia Amanda, saya berharap saat pembelajaran fisika diberi materi sekaligus penjelasannya. Saat ada tugas, semoga bisa dibahas bersama dan diberitahu di mana letak kesalahannya agar bisa memperbaiki dan memahaminya, serta deadline-nya tidak begitu mendesak. Oke, terima kasih. Dalam Mbak Cindy Dwi Putri, dalam proses pembelajaran diadakan platform untuk tanya jawab agar materi yang kurang jelas dapat disampaikan. Tugas yang diberikan jangan terlalu banyak. Dalam pembelajaran menggunakan media yang menarik, jadi tidak bosan. Dan juga deadline tugas jangan terlalu cepat. Oke, terima kasih. Rizky Ali Wafa, saya berharap kelas fisika lebih menyenangkan. Contoh, setiap memberi materi diberi penjelasan secara rinci dan jelas. Terima kasih. Mencari kesombongan diri, lepas segala yang Ini Mbak siapa ya, belum komen ya. kau tinggalkan daku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginan. Oke, silakan dilanjut. Oke, dari sini nanti bisa saya tahu saya harus seperti apa, dan kalian semua itu juga bisa melihat postingan dari teman-teman kalian,
Sehingga silakan kalian baca juga ya. Jadi selain saya membaca postingan kalian, kalian baca sehingga masing-masing itu tahu. Masing-masing tahu, dan inilah teman-temanmu gitu. Inilah teman-temanmu dengan ide-idenya. Sebenarnya kelas yang kalian semua impikan itu tahu semua. Kelas yang kalian bisa membuat belajar lebih nyaman, lebih enak, lebih bisa paham, itu seperti apa, kalian tahu semua dari postingan teman-teman. Itu alamatnya silahkan kalian simpan ya, kalian simpan di HP, nggak apa-apa. Misalkan nanti selesai meeting ini belum sempat menuliskan misalkan, secara langsung bisa nanti dilanjut lagi. Jadi begitu ya teman-teman semua. Untuk pertemuan awal kali ini saya berharap kalian untuk memberikan masukan-masukan untuk menjadikan kelas impian semua untuk semua ya, sehingga nanti kita belajar itu bisa lebih nyaman, lebih enak. Mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya sedikit menambahkan lagi ya. Saya nanti yang mengajar fisika, dan nanti ada mahasiswa PPL dari mahasiswa praktek dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sehingga untuk beberapa pertemuan itu nanti yang mengisi adalah Mbak siapa lupa namanya itu, dari UNY, Puspita siapa lupa saya. Jadi nanti ada beberapa pertemuan, makanya di Google Classroom kemarin saya sudah menambahkan sebagai guru ya. Jadi nanti gurunya saya dan mahasiswa dari UNY. Kemungkinan untuk pertemuan minggu depan yang pertama nanti materi pembelajarannya mungkin masih saya, untuk selanjutnya nanti dari Mbak dari mahasiswa PPL. Tapi nanti saya tetap kalau masuk dalam Google Classroom, nanti tetap bisa saya pantau ketika yang mengisi dari mahasiswa PPL. Teman-teman semua yang saya banggakan, bahwa untuk pembelajaran fisika, saya itu kecenderungan langsung pada Google Classroom. Jadi untuk WhatsApp mungkin saya jarang masuk di WhatsApp, kecuali nanti ada informasi yang secara umum saya sampaikan mungkin di WhatsApp. Tapi untuk kesehariannya saya sendiri itu kecenderungan di Google Classroom, karena di Google Classroom itu fasilitasnya itu luar biasa, menu-menunya, fitur-fiturnya lengkap ya, apalagi dengan akun belajar. Postingan-postingan atau interaktif itu ada di forum ya. Di forum itu kalau di bahasa Inggris apa ya? Ada di Stream apa ya? Kemudian ada di tugas kelas ya. Tugas kelas nanti saya lewat penugasannya di kelas. Biasanya saya meng-share materinya itu modelnya itu adalah video pembelajaran, video menerangkan materi gitu. Video pembelajaran, video menerangkan materi, sehingga setelah menerangkan materi itu di video itu juga ada penjelasan tentang contoh soalnya. Jadi tadi ada yang
menyampaikan bahwa tidak hanya share materi tapi dijelaskan. Jadi saya nge-share materinya itu ya di video itu dan keterangannya adalah di video itu. Karena kemungkinan itu kan kemungkinan tidak kita mengadakan room meeting ini. Jadi kalau mungkin mengadakan sering room meeting ini nanti kasihan kalian nanti kuotanya datanya habis. Sehingga paling saya jadwalkan 1 bulan sekali untuk pelajaran saya itu mungkin mengadakan Vicon seperti ini. Jadi untuk menyampaikan mungkin ada bab-bab atau materi yang belum jelas nanti bisa disampaikan pada room itu. Atau kendala-kendala dalam belajar fisika. Itu saya planning, saya jadwalkan paling enggak 1 bulan sekali saya mengadakan, insya Allah 1 bulan sekali mengadakan Vicon seperti itu. Untuk pembelajaran kesehariannya itu saya tidak Vicon terus ya, jadi saya belajarnya kadang share materi PDF ya, kadang seringnya itu share materinya adalah dalam bentuk video. Sehingga kalau video itu bisa dipelajari, diamati, kemudian di-pause ketika ada beberapa materi yang belum jelas, kalian bisa nge-pause atau download video tersebut. Atau bisa langsung melihatnya. Dan video itu tidak saya cantumkan di YouTube enggak, tapi langsung saya cantumkan di Google Classroom-nya. Jadi kalian bisa download, kalian bisa melihat, atau kalau enggak download, sewaktu-waktu bisa melihat, kemudian bisa nge-pause, bisa memperhatikan apa yang disampaikan di video. Walaupun mungkin videonya itu bukan video saya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya pesan lagi. Mungkin tidak hanya mungkin tidak hanya pelajaran fisika aja. Saya pesan pada kelas 11 IPA 5 itu silahkan kalian ikuti pelajaran dengan baik dari semua mata pelajaran. Karena selama ini yang menjadi permasalahan di Anda ya, permasalahan di sekolah itu adalah membahas tentang keaktifan kalian pada waktu pembelajaran. Keaktifan, daftar hadir, kemudian penugasan. Penugasannya itu silahkan mengikuti dengan Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing. Kalau di pelajaran fisika itu selama ini yang saya lakukan itu penugasan itu paling soal 1 atau 2. Selang waktunya itu 1 minggu. Dan itu soalnya sederhana. Jadi insya Allah lah, apabila kalian mengikuti dengan baik, mengamati, memahami, mencermati video tersebut, kalian mendapatkan soal, kemudian insya Allah bisa mengerjakan. Nanti kalau ada beberapa hal yang tidak paham atau silakan ketika Vicon seperti ini kalian sampaikan ke saya. Saya tidak mungkin mengadakan Vicon seperti ini terus ya. Kalau saya mungkin kalian sendiri yang mungkin kasihan nanti kuotanya cepat habis. Mungkin pertemuan awal ini seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Silahkan raise hand ketika mau bertanya, silahkan. Saya lebih suka itu banyak yang bertanya. Karena menjadi koreksi buat saya ketika saya menyampaikan sesuatu. Oh berarti ada yang kurang. Monggo silahkan Bapak. Oke, ini ya. Seseorang apabila bertanya, itu dikatakan orang itu adalah kritis. Mengapa? Karena orang yang mau bertanya itu mesti berpikir, ya, apa yang mau ditanyakan. Gitu kan? Artinya orang tersebut berpikir kritis.
Jadi kemampuan seorang itu bisa dilihat dari komunikasi. Makanya ketika kalian lihatlah, ketika mau masuk atau daftar atau melamar pekerjaan itu mesti ada tes wawancara. Mengapa ngobrol-ngobrol tok kayak gitu kok dinilai? Karena dengan wawancara, dengan kita ngobrol, dengan kita itu akan terbaca bahwa kemampuan seorang itu dalam berkomunikasi itu akan terlihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam setiap mau melamar pekerjaan atau apa, itu mesti ada tes yang namanya tes kemampuan dasar, tes kompetensi lah. Dan di dalam tes kompetensi itu mesti ada ilmu berhitungnya, mesti ada matematikanya. Walaupun background kalian itu mungkin dari IPS, dari bahasa, bahkan dari IPA, itu mesti di mana-mana ada tes matematikanya, ada ilmu berhitungnya. Kenapa seperti itu? Itu artinya bahwa kemampuan seseorang itu sebenarnya bisa diukur dari ilmu berhitungnya. Ini sangat penting, makanya berbahagialah ketika kalian itu di jurusan IPA, karena di jurusan IPA itu sering dijumpai materi yang berhitung. Ini analog dengan ketika kemampuan seorang itu bisa dilihat dari ilmu berhitungnya. Ilmu berhitungnya. Kemudian tadi yang pertama komunikasinya, wawancara. Komunikasinya itu komunikasi seorang itu bisa dilihat kemampuan. Oh, orang ini itu berarti karakternya seperti ini. Oh, berhitungnya seperti ini. Oh, berarti kemampuan berhitungnya itu menunjukkan kemampuan seorang. Makanya kalau tes EQ itu mesti kebanyakan ya ilmu berhitung. Makanya saya orang IPA ya, orang IPA itu kebanyakan, ya bukannya saya menyepelekan orang IPA. Orang IPA itu kebanyakan mempunyai kelebihan dibandingkan orang IPS. Kenapa? Karena sering belajar ilmu berpikir kritis dan berhitung, bernalar. Itu kelebihan orang IPA ya. Makanya seperti itu. Ya. Mungkin itu pertemuan kali ini. Apabila nggak ada yang bertanya, kalau nggak ada, kita selesai dulu pertemuan kita kali ini. Apabila saya dalam menyampaikan pertemuan awal ini banyak yang kurang, banyak yang nggak pas di kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena ini di luar jam belajar ya, di luar jam belajar, karena ini mau saya dokumentasikan buat saya pribadi untuk koreksi buat saya dalam mengajar lebih baik lagi. Sekali lagi mohon maaf dan kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.